Dari situs global Sumut Flotilla ORG, hingga Selasa dini hari ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel yakni Bambang Nuroyono, Andre Prasetyo, dan Taudi Badai. Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Dewan Pers menyatakan, satu, mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. Dua, meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Angkatan Laut Israel mencegat dan menangkap kru dan awak kapal Global Sumut Flotilla pada Senin kemarin. Jurnalis Andre Prasetyo hilang kontak di perairan dekat Gaza setelah logistik kemanusiaan yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel. Baik, terima kasih Anda kembali di The Prime Show. Bang Huziruddin, tadi Anda menyampaikan bahwa sebenarnya memang masih ada langkah-langkah yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal kasus ditahannya ONI ini. Apa sebenarnya yang menurut Anda masih belum maksimal? Ya, saya sependapat tadi Dewan Pers menyebut ada nomenklatur menarik, yakni menempuh jalur diplomatik luar biasa. Memang tidak ada definisi baku tentang luar biasa itu seperti apa. Tapi menurut saya akan menjadi luar biasa kalau kita sebagai sebuah bangsa dengan politik luar negeri non-blok menegaskan kepentingan nasional kita di atas kepentingan yang lainnya, yang dalam hal ini kita harus mengambil sikap tentang keterlibatan Indonesia di board office yang di dalamnya ada Israel. Jadi tidak etis juga kita berada dalam sebuah kelompok yang itu tujuannya perdamaian, sementara anggotanya salah satunya yakni Zionis ini justru melakukan tindakan-tindakan yang mencederai perdamaian itu sendiri. Dan sayangnya pula justru korbannya adalah rakyat kita. Dan atas dasar politik bebas aktif justru harus dikedepankan kepentingan nasional kita, bukan kemudian mempertahankan hubungan dengan Zionis di dalam sebuah forum board office itu, sehingga seolah-olah kita melegitimasi bahwa tindakan itu bukan pelanggaran terhadap kedaulatan kita dalam konteks warga negara kita di perairan internasional. Itu satu hal. Yang kedua, saya pikir memang ada sesuatu yang harus diambil tegas oleh Presiden, yakni menegaskan bahwa tindakan ini adalah sebuah pelanggaran serius yang tidak cukup oleh Kemenlu. Karena diplomasi lewat Kemenlu, bahkan hanya juru bicaranya saja sebagian yang agak tegas begitu, saya pikir ini kurang untuk bisa merepresentasikan apa yang disebut sebagai diplomasi luar biasa begitu. Harus ada tindakan Presiden harus bicara secara tegas. Namun kita belum tahu apakah Presiden mengambil itu, karena beberapa presiden justru Presiden mengambil tindakan bersama-sama Israel, bersama-sama Amerika, padahal sudah jelas Amerika yang menyerang Iran begitu. Nah, ada konstelasi yang menarik, sebenarnya ini adalah kesempatan menarik bagi kita untuk memainkan politik bebas dan aktif di konstelasi yang strategis, sebagaimana China sekarang memanfaatkan posisi konflik ini untuk kepentingan China, di mana Rusia datang ke China, Amerika datang ke China. Kenapa? Karena memang justru China yang diuntungkan dalam konstelasi politik global untuk pengimbangan kekuasaan satu hal, kemudian yang kedua untuk pengimbangan dalam konteks perang dagang ekonomi. Nah, Indonesia harus mengambil pilihan. Dan kalau kita bicara tentang dukungan internasional, tentang empati publik, Indonesia harus berada bersama Palestina dan bersama warga negaranya sendiri. Nah, kalau Indonesia justru mengkonfirmasi abai terhadap keselamatan warga negaranya, maka dipertanyakan seorang presiden, bagaimana presiden menjaga keselamatan warga negara, yang itu merupakan mandat amanah konstitusi bahwa setiap warga negara harus dijamin keselamatannya oleh seorang presiden, baik di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia maupun yurisdiksi internasional, apalagi tidak melanggar sama sekali kedaulatan wilayah negara lainnya. Justru Israel yang itu melanggar konvensi internasional, baik konvensi hukum laut dan juga hukum perang, konvensi Jenewa. Memang licik juga, sama juga dengan Amerika. Amerika ini nggak mau ikut konvensi, sehingga dia mau-maunya memasuki wilayah laut sesuka dia. Nah, akhirnya apa?
Nah, memang harus ada penegak moral internasional, dan ini oleh ahli hukum internasional selalu persoalannya hukum internasional itu adalah siapa yang menegakkan hukum internasional. Karena norma itu tidak pernah bisa ditegakkan karena tidak ada negara yang bisa melebihi negara lainnya dalam konteks menegakkan hukum internasional. Akhirnya apa? Ya hukum rimba. Nah, sebenarnya kalau Amerika itu benar polisi dunia, dia yang punya tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum internasional. Tapi faktanya negara adidaya ini justru menunjukkan kebejatan moral ketika dia bersama Zionis Israel menyerang Iran. Oke, benarkah yang dilakukan atau yang dipakai oleh Israel ini adalah hukum rimba, Mbak Monik? Tidak ya, jelas sekali negara mana saja kalau ada orang yang datang, orang asing yang datang tidak sesuai prosedur. Contoh, jemaah haji. Kalau dia tidak pakai visa yang sesuai dengan peruntukan, dia akan dideportasi. Bahkan hukumannya, sanksinya bisa sampai 10 tahun loh Mbak. Ya, nggak boleh masuk ke Arab Saudi. Itu ada mekanismenya. Jangankan ini untuk ibadah gitu ya. Tapi Arab Saudi apa? Menegakkan hukum. Demikian juga dengan Israel. Tapi bukannya dalam hal ini masih masuk dalam perairan internasional. Nah, Iran selama ini apa? Blokade Selat Hormuz, membombardir kapal-kapal yang lewat. Kapal Indonesia aja tertahan. Nah, itu apa? Israel hanya mencegat masuk ke wilayahnya. Enggak dibombardir loh. Dan contoh lain, ketika kapal Iran masuk ke perairan Indonesia, ditahan nggak? Ditahan, sampai hari ini masih ditahan loh. Padahal ini dari Juli 2023, bahkan mau dilelang lagi. Karena kedapatan melakukan pemindahan minyak mentah secara ilegal. Jadi masing-masing negara, Iran sama Indonesia ada hubungan diplomatik loh. Tapi tetap saja harus ada penegakan hukum. Nah, Israel melakukan apa yang namanya San Remo Manual tahun 1994. Ini berkaitan dengan blokade laut jika terjadi konflik militer. Tapi kan bukan alangkah baiknya pendekatannya dilakukan secara humanis, bukan secara militer. Tapi yang dilakukan oleh Israel ini militer tiba-tiba datang, tugas militer, itulah tugas tentara. Di Indonesia TNI juga ada. Tugas TNI apa? Kalau ada kapal nelayan asing yang masuk, pasti dicegat juga kan sama angkatan laut kita atau minimal polisi perairan. Itulah tugas mereka, melindungi kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan. Itu pula yang dilakukan oleh Israel. Abang setuju nggak, Bang? Sebentar, saya mau koreksi dulu. Bantuan kemanusiaan selama ini sudah dikoordinasikan, termasuk juga oleh Indonesia mengirimkan bantuan ke Palestina, ke Gaza. Lewat mana? Mekanisme yang ada disediakan oleh Israel. Kenapa tidak melalui mekanisme yang ada tadi? Dan jangan salah, yang mencegat rombongan global Sumut Flotilla bukan hanya Israel loh Mbak. Mesir lewat darat. Mereka jalan dari Tunisia, dari Libya. Bisa nggak masuk ke Rafah? Di jalur Gaza? Nggak bisa. Mesir memblokade. Gimana caranya? Datang, naik pesawat, langsung dideportasi. Mereka tetap bertahan, diangkut. Dengan apa? Dengan cara seperti apa? Dengan cara orang-orangnya gitu ya, dipindahin. Anda bisa lihat sendiri. Ada di YouTube saya, Fakta Israel. Silakan Bang, tanggapannya. Ya, itu kan sebenarnya dalih berulang yang disampaikan seolah-olah wilayah Gaza itu adalah wilayah Israel. Sebentar, saya tadi tidak memotong Anda. Iya, saya selesaikan saja. Fakta. Silakan, saya merepresentasikan itu dalih. Kenapa? Karena memasuki wilayah Israel, tidak, mereka datang mau ke Gaza, tidak ada tujuan relawan ini datang ke Israel. Berarti selama ini Gaza dianggap wilayah kedaulatan dari Israel, dan itu yang kemudian mengkonfirmasi memang Israel Zionis ini negara penjajah. Karena wilayah kedaulatan bangsa lainnya pun dikejar, ya, dipersoalkan karena dianggap mau masuk wilayahnya. Kecuali tegas dia masuk mau menyerang wilayah yang paling tidaklah dalam kekuasaannya dari Israel dan diakui oleh dunia internasional. Selama ini kan Gaza milik Palestina. Tidak ada satupun kemudian hukum internasional yang menyatakan bahwa Israel punya wewenang untuk mengakui bahwa itu wilayahnya dari Israel. Dan ini yang sebenarnya secara berulang mengkonfirmasi memang saya setuju dengan Iran, tidak ada bahasa yang bisa dipahami oleh Israel atau Zionis kecuali bahasa perang. Karena kalau cuma bahasa omongan nggak akan bisa menyumpal mulut orang-orang Zionis ini. Maka saya bersyukur sekali hari ini masih ada
ada Iran yang bisa menggunakan bahasa yang dipahami oleh Zionis, sehingga terpaksa Zionis itu merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina yang hari ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Zionis ini melalui kekuatan Iran. Dan disitulah letak kepentingan kita kaum muslim untuk menyatukan narasi bahwa kita ini bersaudara, jangan sampai yang lainnya nanti ikut dijajah oleh Israel, karena misi Israel bukan hanya Palestina. Kalau Palestina kecaplok, seluruh wilayah kawasan mau diambil tuh sama Israel karena mereka punya visi tersendiri. Dan di sini penegasan bahwa hukum internasional itu nonsen kalau tanpa kekuatan. Maka setiap umat dan bangsa harus ini menguatkan pertahanan mereka, harus punya rudal-rudal canggih seperti Iran. Agar apa? Tidak dikencingi oleh Israel. Kenapa? Karena yang terjadi hari ini bahasa yang dipahami oleh Zionis laknatullah itu hanya bahasa perang. Sehingga apa? Pendekatan perang untuk damai itu penting. Kenapa? Kita menyiapkan perang bukan untuk perang, tapi menghindari orang memerangi kita. Sehingga ada adegan menyatakan persiapkanlah perang untuk mencari perdamaian. Kalau kita tidak menyiapkan perang, tidak menyiapkan alutsista yang canggih, habis kita dihina-hina. Karena apa? Bahasa-bahasa diplomatik tidak akan bisa mempan, khusus untuk bangsa yang berulang kali. Tengok saja berapa kali ya resolusi PBB dilanggar oleh Zionis laknatullah. Berapa kali setiap Ramadan serangan Zionis itu ditimpakan kepada saudara kita di Palestina. Jadi semua ini mengkonfirmasi bahwa bahasa yang dipahami oleh Zionis ini hanya bahasa perang, karena itu penundukan Zionis itu tidak bisa dengan jalur diplomatik tapi harus dengan bahasa perang. Oke, baik, terima kasih Bang. Silakan Monika Lamabi. Ini ada kesalahpahaman yang terjadi di Indonesia. Israel kasih Gaza kepada Palestina tahun 2005. Jadi Israel yang menang perang tahun 67 dalam perang 6 hari merebut Gaza dari Mesir. Bukan Palestina loh, merebut Gaza dari Mesir. Lalu setelah dari tahun 67 sampai 2005, Gaza dibangun dan segala macam, akhirnya Gaza itu diserahkan kepada Palestina untuk perdamaian. Jadi Israel malah kasih tanah, bukan mencaplok Gaza. Ini yang perlu diketahui. Tanggal 17 Agustus 2005, saya menyarankan kita bangsa Indonesia melek sejarah, jangan buta sejarah sehingga mudah diindoktrinasi oleh orang-orang yang mendukung teror dan kekerasan atas dasar kebencian. Ini bahaya sekali. Saya berulang-ulang mengatakan kita Indonesia harus cinta damai. Kita nggak pernah loh berperang dengan Israel. Tapi kenapa selalu isu Israel menjajah Palestina itu diangkat-angkat terus? Padahal tidak pernah terjadi penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Jadi tolonglah media juga harusnya membuat masyarakat kita itu cerdas. Minimal melek sejarah. Jangan mau dikompor-komporin, di provokator-provokator yang tidak mendasar. Bahaya soalnya. Negara kita pernah mengalami yang namanya terorisme. Korban apa? Bom Bali, bom kedubes melebar itu kemana-mana, bom Marriott, bom gereja. Baik. Karena mereka tidak bisa ke Gaza. Sasarannya kemana? Ke dalam negeri kan, itu yang saya bilang bahaya sekali karena yang nonton ini berbagai kalangan dengan tingkat pendidikan. Saya luruskan sejarah. Kalau bicara sejarah harus ditarik lebih awal, yakni ketika otoritas PBB dengan dukungan Inggris mendirikan negara yang namanya Israel di 1948. Sebelumnya seluruh wilayah Israel itu ada wilayah Palestina, satu wilayah di bawah Turki Utsmani ketika itu, yang ketika Turki Utsmani masih ada, Theodor Herzl itu minta tanah itu untuk pendudukan wilayah Israel sendiri, tapi ditolak oleh khalifah terakhir kaum muslimin Sultan Abdul Hamid II. Artinya apa? Semua tanah yang dimiliki Israel itu adalah tanah dari okupasi penjajahan yang dulu didukung Inggris, yang dulu menggunakan kekuatan PBB untuk mendukung pendirian Israel di 1948. Dan kalau ada wilayah kawasan mendukung, memang saat itu perang 6 hari itu perang ecek-ecek. Perang pengkhianatan penguasa kawasan Arab untuk melegitimasi entitas Yahudi, yakni Zionis Israel ini, agar memiliki wilayah negara seolah-olah mereka legitimate berada di wilayah itu, dan yang lainnya seolah-olah kalah. Padahal kalau waktu itu semua nyerang terus habis sejak saat itu. Tetapi karena ada Inggris, ada Amerika di
belakang sebagai induk samang dari Zionis ini, dibuatlah sandiwara seolah-olah bangsa Arab kalah, seolah-olah Israel pemenangnya, seolah-olah Israel menyerahkan gajah, dan kemudian ada entitas yang dibentuk berdasarkan persetujuan Israel juga, yakni Palestina yang kita lihat hari ini. Jadi harus ke belakang kalau kita bicara sejarah. Nanti kita akan membahasnya lagi, ini lebih spesifik begitu ya mengenai WNI yang sedang ditahan, dan kita akan bertanya bagaimana nanti akhirnya dengan desakan yang sudah banyak dari mana-mana, dari negara-negara, apakah Israel juga akan melepaskan para WNI ini. Kita akan kembali saja, tetaplah bersama kami.